Oke, bertemu lagi di video berikutnya. Kali ini saya akan membahas satu teknik yang disebut dengan diet. Diet adalah salah satu teknik yang sudah saya gunakan lama sekali ya. Dari di bawah tahun 2010 saya sudah menggunakan ini. Sudah hampir, sudah lebih 10 tahun ya. Ini adalah teknik yang bagus sekali untuk mengungkapkan emosi negatif manusia, untuk mengeluarkan emosi negatif manusia. Diet ini adalah kalau Anda searching mungkin Anda akan ketemu dengan istilah bahwa komunikasi dua orang, hanya berdua saja, seperti itu. Tapi ini akan kita lakukan seorang diri, bisa. Nah, teknik untuk mengungkapkan emosi negatif. Emosi negatif itu apa? Emosi negatif itu kecewa, marah, benci, takut, rasa bersalah, dan lain-lain. Terus kenapa ada teknik ini? Emangnya manusia nggak mengungkapkan emosi negatifnya? Kecenderungannya adalah iya, karena masalah sopan santun, kita nggak boleh marah sama orang yang lebih tua, kita tidak diajarkan untuk bermusuhan, terus kemudian kita nggak boleh jadi orang jahat, seperti itu ya. Padahal kita lagi mau marah nih, sudah ada tumpukan amarah di dalam dada, ketakutan atau apapun, itu diungkapkan, maka kita akan jadi jelek. Jelek dalam tanda kutip, ini jelek ini adalah bahasa untuk anak. Kita sudah biasa diedukasi seperti itu dari kecil. Jadi kalau mau marah nggak boleh. Bukan nggak boleh ya, sebaiknya dihindari seperti itu. Nah, berikutnya, mengelola emosi itu ada 3 cara. Yang pertama adalah menekan, jadi misalnya Anda marah, terus marahnya Anda tekan, terus kemudian melampiaskan, Anda lampiaskan marah Anda kepada orang yang memang Anda marah, ya kan? Hanya saja dampaknya nggak baik, dampak baliknya nggak baik untuk diri Anda sendiri. Terus kemudian yang terakhir adalah ikhlaskan. Nah, justru ikhlaskan ini yang susah, seperti itu. Diet itu ada di mana? Apakah diet itu di level menekan dan melampiaskan? Diet itu nanti di level tempatnya adalah dilampiaskan. Cuma kita akan melakukannya dengan cara yang sangat aman. Seperti itu. Sebenarnya cara yang terbaik adalah ikhlaskan. Cuma untuk sampai level keikhlas itu bukan berat ya, butuh waktu. Seperti itu. Butuh waktu. Anda butuh tenang, Anda butuh menyadari keberadaan Anda dan diri Anda, seperti itu. Oke, nanti saya akan jelaskan berikutnya. Ini adalah awal tentang diet. Apa akibatnya jika ditahan terus tidak diungkapkan? Nah, jadi kalau Anda menahan, menekan, akibatnya apa? Bisa depresi. Depresi bisa berujung pada bunuh diri, kematian. Ya, sudah banyak seperti itu yang melakukan hal-hal seperti ini, jadi dia tidak punya skill untuk memaknai kejadian apa yang di hidupnya, yang terjadi di hidupnya, dan kemudian dia menganggap ini sudah akhir, jadi dia mengakhiri hidupnya karena sudah nggak kuat. Psikosomatis, penyakit karena gangguan emosi, jadi emosinya ditekan terus, kemudian jadilah itu gangguan fisik, bisa di perut, bisa di kaki, di tangan, di kepala, di pundak, pusing di kepala, macam-macam. Ya, psikosomatis lebih dalam saya gali pada saat kelas building professional counselor. Berikutnya adalah gangguan perilaku. Gangguan perilaku ini seperti apa? Misalnya, Anda sedang marah, kemudian karena begitu tertekannya Anda, marah dengan keadaan, terus tekanan keadaan, ya. Kemudian Anda marah, mukul tembok, seperti itu. Udah tahu tembok itu keras, musuh sama tangan Anda, luka tangannya, seperti itu. Dan kemudian Anda teriak-teriak, ngomong-ngomong sendiri, mengungkapkan perasaan. Nah, ini termasuk gangguan perilaku, seperti itu, karena ditahan dan ditekan terus. Oke, paham ya? Jadi diet itu adalah
teknik yang untuk membantu hal-hal seperti ini. Saya marah loh sama, misalnya, saya marah loh sama om saya atau tante saya atau paman saya. Dulu saya pernah dilecehkan waktu kecil, tapi saya nggak berani, nggak boleh marahin mereka. Seperti itu. Nggak sopan, saya dosa nantinya. Seperti itu. Ya. Bisa nggak pakai cara ini? Bisa. Ya. Seringkali teknik ini adalah teknik yang saya gunakan untuk membantu klien melepaskan emosi negatifnya. Udah jujur aja ngomongnya sama saya, apa yang kamu rasakan, nanti saya bantu caranya. Ya, oke. Berikutnya, bagaimana melakukan diet ini? Gunakan surat. Jadi Anda harus menulis. Jadi harus menulis, terus kemudian gunakan bolpen dan kertas. Boleh kertas apa saja, boleh kertas bergaris, tidak bergaris, boleh kertas HVS atau kertas folio bergaris, terserah. Terus kemudian satu pertanyaan dijawab. Ditulis, waktu menjawabnya adalah 7 menit, tapi secara cepat, nggak boleh mikir panjang. Nanti saya akan jelaskan maksudnya itu gimana. Syaratnya melakukan ini adalah harus jujur pada diri sendiri. Jadi misalnya Anda merasa marah sama si A, teman Anda, atau mantan, atau siapapun, ya Anda harus jujur. Saya merasa apa sama kamu? Saya merasa jengkel atau merasa apa? Nah, Anda harus menjawab pertanyaan apa rasanya. Rasanya jadi saya. Tapi yang negatif loh ya ini ya. Misalnya, saya benci sama diri saya karena saya sering menunda-nunda. Sehingga saya tidak mendapatkan kenaikan gaji, bonus, atau apapun. Jadi Anda nulis. Rasanya jadi saya, rasanya dalam situasi ini, aduh capek, saya ketakutan, apapun. Emosi negatif ya, tidak boleh emosi positif. Emosi positif nggak apa-apa, ada di dalam diri. Yang jadi masalah kan emosi negatif kalau ada banyak di dalam diri kandungannya. Rasanya nggak punya uang, nggak punya kerjaan, atau situasi negatif Anda, itu rasanya apa? Ungkapkan. Rasanya ngurus anak belakangan ini, misalnya Anda lagi ngurusin anak terus seperti ini. Rasanya punya teman kayak si A, atau rasanya punya suami seperti ini. Misalnya Anda sekarang lagi bermasalah sama suaminya, jengkel, mau ngomong sama dia nggak bisa, mau marah nggak bisa, ya udah tulis saja. Rasanya punya suami apa? Rasanya punya istri, misalnya istri Anda misalnya cerewet misalnya. Duh, ini orang nggak bisa dibilangin ya. Ya udah, lakukan teknik ini. Rasanya punya anak seperti anakku, seperti itu. Atau sebut namanya tidak apa-apa. Rasanya punya orang tua, rasanya punya mertua seperti ini. Duh, dalam situasi ini kok ada aja kerjaan dari kantor, ditekan mertua, masih ngurus anak, dan lain-lain. Tulisin semua. Seperti itu. Nah, kadang-kadang kita kesulitan menuliskan emosi dengan kata-kata emosi yang terbatas. Emosi negatif itu terbatas. Paling marah, bersalah, kecewa, sedih, iri, dengki, stres, udah. Pak, boleh nggak ya saya pakai kata-kata yang lain, misalnya enak. Enak memang tidak dalam kosakata emosi. Seperti itu. Ya tidak apa-apa. Saya enak lihat kamu. Seperti itu. Apa perasaanmu terhadap si A, misalnya teman Anda yang nggak ngutang, nggak bayar-bayar, ditagih dalam situasi ini? Mungkin Anda ngomong brengsek seperti itu. Ya nggak apa-apa. Kembali lagi, hanya diri Anda dan Anda yang tahu. Anda harus jujur sama diri Anda sendiri. Saya ulangi, gunakan surat, Anda menulis satu pertanyaan, ditulis selama 7 menit. Jadi ada satu pertanyaan, misalnya Anda mau nulis pertanyaan, rasanya punya teman si A. Waktunya menjawab adalah 7 menit. Anda nggak usah mikir panjang, perasaan negatif apa yang muncul saat pertanyaannya perasaan saya terhadap teman saya si A. Si A ini bisa siapa saja ya, seperti itu. Anda nanti perlu tuliskan namanya. Anda tulis,
Saya enak sama orang seperti ini. Dasar orang yang brengsek atau apapun. Mungkin Anda jujur sama diri Anda sendiri katakan seperti itu. Karena kenapa sih saya ngomong enak brengsek seperti itu? Itu tidak dalam kosakata bahasa Indonesia yang benar dalam mengungkapkan emosi negatif. Tapi kadang-kadang emosi negatif itu tidak bisa mendeskripsikan apa yang saya rasakan. Contohnya begini, perhatikan. Saya punya teman baik sekali dengan saya, sudah kayak saudara. Dari remaja kita berteman. Nah, terus kemudian saya sudah mau menikah, saya sudah punya pekerjaan, tiba-tiba teman saya ini nusuk dalam tanda kutip saya dari belakang. Calon istri saya diambil, dibawa lari, nama baik saya dihabisin, uang saya dibawa lari sama dia. Sudah ya? Oke, pertanyaannya adalah, apakah marah sudah menggambarkan perasaan saya terhadap si A teman saya? Kalau ini terjadi sama Anda, apakah kata-kata saya marah, saya sedih, apakah cukup? Jawabannya adalah nggak cukup. Kebanyakan saya tanyakan ini di kelas Building Professional Counselor. Wah, nggak cukup Pak. Kalau gitu apa yang pantas, kata-kata yang pantas untuk mendeskripsikan hal ini? Emosi negatif apa? Oh, mungkin brengsek Pak. Seperti itu. Oh ya nggak apa-apa. Kalau itu memangnya mendekatkan. Jadi misalnya ini emosinya, kata marah sedih itu cuma di sini. Paham ya? Anda lihat foto saya nih, lihat video saya. Yang ini nih. Untuk lebih dekat lagi sampai ke sini apa kira-kira? Nah, mungkin kata-katanya tidak dalam kosakata emosi negatif. Seperti itu. Paham ya? Oke, dan ini Anda lakukan sendiri. Anda tulis satu pertanyaan 7 menit. Jujur pada diri sendiri, semakin Anda jujur, semakin mudah ini buat Anda. Oke? Jadi menjawab pertanyaan, apa rasanya? Rasanya apa? Ya apa aja. Rasanya ada di rumah, rasanya kerja di rumah, rasanya misalnya nggak punya pekerjaan, rasanya nggak punya duit. Apakah yang barusan saya sebut ini adalah rasa-rasa situasi? Apakah boleh dengan orang? Boleh. Rasanya dengan perasaan saya terhadap ayah saya, ibu saya, mungkin Anda ada marah, jengkel, atau apapun, bisa. Paham ya? Jadi menuliskan emosi negatifnya, bukan positif, negatif. Kalau Anda nggak punya tendensi emosi negatif terhadap ayah Anda, ya sudah nggak perlu seperti itu ya. Unek-unek Anda aja yang perlu Anda keluarkan. Oke? Saya lanjut. Bagaimana melakukan diet? Lakukan itu tulis rutin selama 7 hari. Jadi Anda rutin. Mungkin Anda akan butuh waktu sekitar 7 kali 5, karena hanya boleh menjawab 5 pertanyaan sekitar setengah jam, 35 menit saja satu kali. Bagus loh ini. Ini untuk mengeluarkan unek-unek Anda emosi negatif dalam bentuk tulisan sendirian, ya kan? Hanya boleh menjawab 5 pertanyaan saja. Kenapa? Karena capek. Jujur saya jawab, karena capek. Pada saat Anda mengeluarkan dalam bentuk tulisan, Anda menuliskan semuanya itu, yang terjadi adalah tubuh Anda capek. Jadi jangan banyak-banyak. Bisa jadi Anda setelah mengerjakan ini, Anda tidur. Seperti itu. Kenapa? Karena lelah. Seperti itu. Emosi Anda dikuras. Oke? Paham ya? Lakukan seorang diri saja agar mudah berkonsentrasi pada diri Anda sendiri. Ya, jadi lakukan seorang diri agar mudah berkonsentrasi pada diri Anda, pada fokus masalah Anda. Setelah selesai, kertasnya boleh dibuang, dibakar, atau disimpan. Terserah. Lakukan selama 7 hari. Nanti lihat hasilnya, gimana hidup Anda. Jauh lebih ringan tentunya. Seperti itu. Saya ulangin ya, lakukan selama 7 hari. Hanya boleh 5 saja ya. Jangan 10. Saya ngomong cuma 5. 5 akan menghabiskan waktu kurang lebih sekitar 35 menit. Setelah itu selesai. Apakah boleh diulang pertanyaan yang sama di hari pertama, 2, 3, sampai 7? Boleh, jika Anda masih memiliki itu. Jika saya mau melakukan lebih dari 7 hari, boleh nggak? Jawabannya adalah boleh juga. Seperti itu. Tapi 1 hari hanya 5. Terus kemudian, lakukan seorang diri agar mudah berkonsentrasi pada diri Anda. Kertasnya boleh dibuang, dibakar, disimpan.
Apakah saya boleh stop setelah 7 hari? Boleh juga, seperti itu. Nanti Anda lakukan lagi, boleh, seperti itu. Apakah saya masih melakukan? Saya pribadi, sometimes saya masih melakukan, seperti itu. Kalau saya misalnya ketemu dengan orang kita kenal dekat, mau menjalin satu kerjasama, dan kemudian ternyata dia tidak memenuhi janjinya, kadang-kadang saya jengkel, dan daripada saya terbawa terus, mendingan saya, dan marah-marah pun juga nggak menguntungkan, lebih baik saya menggunakan teknik marah yang aman seperti ini. Seperti itu. Paham ya? Ini adalah satu tools yang bagus sekali, di mana hanya diri Anda dan Anda yang tahu untuk mengungkapkan segala kemarahan Anda dalam bentuk tulisan. Harus emosi negatif, jujur. Setelah 7 hari mau lakukan terus, boleh nggak? Boleh. Ada indikasinya, nanti pada saat Anda melakukan apakah nanti ada indikasinya ini kapan harus stop, biasanya sudah nggak ada rasanya. Terus nanti misalnya ada rasanya lagi, ya nggak apa-apa ya, namanya emosi. Kadang timbul seperti itu, kadang juga hilang. Seperti itu. Tapi kadarnya sudah jauh berkurang. Paham ya? Lalu ada yang bertanya, Pak, setelah saya melakukan ini, misalnya saya langsung ngomong ketemu sama orangnya, bagaimana mengungkapkannya? Itu kebijaksanaan Anda. Seperti itu. Kalau misalnya pun Anda ngomong, ternyata orangnya nggak siap dengan apa yang Anda katakan, itu resiko Anda. Tapi kalau orangnya siap, ya udah, itu kebijaksanaan Anda. Anda bijaksana, tahu momen, timing. Seperti itu. Paham ya? Oke? Semoga ini jelas. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.